Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 dari grup C antara Jepang versus Indonesia yang berakhir untuk kemenangan Jepang dengan skor telak 6-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Indonesia belum bisa mengalahkan Jepang selama 44 tahun lamanya. Karena terakhir kali Indonesia bisa mengalahkan Jepang adalah pada bulan Februari tahun 1981. Memang sudah sangat lama sekali. Dan selain itu juga, kemenangan hari ini merupakan kemenangan telak keempat kalinya bagi Jepang di round 3 ini, karena sebelumnya mereka berhasil mengalahkan China di kandang mereka sendiri dengan skor 7-0. Mengalahkan Bahrain di kandang Bahrain dengan skor 0-5, kemudian mengalahkan Indonesia di pertemuan pertama di GBK dengan skor 0-4, dan yang baru saja selesai dan tadi sudah saya informasikan, Jepang menang lagi atas Indonesia di pertemuan kedua dengan skor yang telak 6-0. Dan memang kita sama-sama tahu bahwa pertandingan hari ini tidak berpengaruh bagi kedua tim. Karena Jepang sudah lebih dulu lolos ke Piala Dunia di round 3 dan Indonesia sudah berhasil lolos ke round 4. Dan kita juga tahu bahwa pelatih dari Jepang, Hajime Moriyasu, tidak memanggil beberapa pemain inti dan memanggil 7 pemain debutan. Tapi seperti yang saya jelaskan beberapa kali di konten dari channel YouTube Triple B pada saat saya membahas tentang timnas Jepang, bahwa Jepang nggak ada yang namanya tim A, tim B, ataupun tim C. Kalaupun ada yang namanya Jepang A, B, C, ya Jepang adalah Jepang. Artinya mereka tetap adalah tim yang kuat. Karena Jepang itu bermain dengan konsep, dengan pelatih mereka Hajime Moriyasu yang sudah lama melatih mereka. Dan juga Jepang membangun fondasi timnas mereka dengan pembinaan pemain usia muda menggunakan konsep yang juga diterapkan di level klub mereka. Walaupun kita tahu selain itu juga banyak pemain-pemain dari Jepang yang sudah berkarir di Eropa. Bahkan pemain-pemain yang bermain di pertandingan hari ini juga mayoritas bermain di Eropa. Artinya level mereka memang sudah jauh di atas Indonesia. Berarti ya kalaupun Indonesia kalah, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi menjadi tidak wajar kalau kalahnya dengan skor yang sangat telak. Kenapa tidak wajar? Karena kita tahu, sekarang ini kan timnas Indonesia dipenuhi oleh pemain-pemain yang mayoritas bermain di Eropa. Dan bermain di pertandingan hari ini dengan rasa optimisme yang tinggi. Dan juga tentu punya kepercayaan diri yang baik. Setelah sebelumnya mengalahkan China dengan skor 1-0. Tapi tentu kita ingin melihat bentuk permainan dari tim nasional Indonesia kita. Bener dong, kita kan ingin melihat cara mainnya itu seperti apa. Jadi kalaupun kalah dari Jepang, ya tentu kita bisa memaklumilah hal itu. Ya kan teman-teman? Saya pikir itu satu poin yang perlu kita sepakati. Tapi kalau kalahnya yang pertama seperti yang tadi saya katakan dengan skor yang sangat telak, kemudian kedua tidak bisa memberikan perlawanan kepada para pemain Jepang, bahkan tidak bisa menciptakan satu pun percobaan ke arah gawang dari Jepang, dan juga tidak bisa bahkan mendapatkan sepak pojok, dan bahkan hanya satu crossing yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Jepang selama jalannya pertandingan, itu pun setelah menit ke-80, kalau nggak salah itu Lili Pali yang kasih crossing. Berarti ada yang salah dari permainan timnas Indonesia. Iya dong. Kalau nggak ada yang salah, masa kalahnya telak sih? Jadi tampaknya para pemain Jepang ini menikmati jalannya pertandingan seperti mereka lagi latihan. Mereka tidak mendapatkan pressure yang berarti dari para pemain timnas Indonesia kita. Walaupun memang para pemain dari timnas Indonesia kita bekerja keras, luar biasa. Lari ke sana, lari ke sini, ya kan? Coba tackle, coba pressing. Tapi gak efektif, Pak. Kenapa gak efektif? Karena tidak bisa bermain sebagai satu unit. Kenapa tidak bisa bermain sebagai satu unit? Karena saya jujur tidak melihat ada bentuk permainan dari segi taktik dari tim nasional Indonesia. Jadi sepertinya, atau mungkin juga saya salah, kalau saya melihat para pemain timnas Indonesia kita itu sepertinya menjaga telur di belakang. Tapi akhirnya telur ini kan pecah. Berkali-kali pecahnya.
Karena pada saat para pemain Jepang itu maju, menusuk ke dalam, para pemain timnas Indonesia kita itu malah mundur. Coba perhatikan saja deh, nonton lagi gol-gol dari Jepang, nonton lagi pada saat para pemain Jepang itu menyerang. Gak ada para pemain kita dari lini pertahanan itu yang bisa pressing ke depan. Oke, para pemain tengah kita memang ada, tapi gak jalan juga. Karena seperti yang saya katakan di konten preview dari pertandingan ini, bahwa Jepang mainnya tuh simple banget. Kasih bola ke pemain yang free, kemudian pemain yang free yang menguasai bola itu akan menunggu pemain lain melakukan pergerakan tanpa bola. Ya, itu yang saya katakan. Ya, kalian bisa nonton lagi konten preview dari pertandingan ini. Dan yang akan bergerak tanpa bola itu bukan satu pemain, Pak. Tapi minimal ada dua. Dua itu akan bergerak. Untuk apa mereka bergerak? Mengacaukan konsentrasi dari para pemain tim lawan. Itu juga lah yang terjadi di pertandingan hari ini. Sehingga mayoritas gol dari para pemain Jepang itu dihasilkan dari dalam kotak penalti pertahanan Indonesia dan juga bisa dicetak oleh pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Hanya satu gol itu yang dicetak oleh Kamada dengan melakukan pergerakan dengan bola. Tapi sisanya itu pada saat ada pemain Jepang melakukan pergerakan tanpa bola. Mulai dari gol pertama. Jadi artinya Jepang bukan saja unggul dari segi kualitas individu para pemain mereka, tapi juga dari segi teamwork. Kenapa? Karena taktik mereka jalan. Mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Pemain Indonesia mau counter sudah di-press. Gak ada satupun passing yang akurat pada saat counter. Ada passing diberikan ke ruang kosong, tapi terlalu jauh. Skill-skill individu dari para pemain timnas Indonesia kita gak jalan. Bukan karena mereka gak kuat mental. Enggak lah. Pemain-pemain yang bagus kok. Mayoritas bermain di Eropa. Tapi gak ngerti harus lakukan apa di atas lapangan. Artinya, pada saat para pemain Jepang itu main high pressing, gak ada yang namanya counter pressing. Dan pada saat para pemain Jepang mengandalkan crossing, nggak ada yang namanya counter taktik. Apa counter taktik itu artinya? Artinya coba untuk mempersempit ruang gerak dari para pemain Jepang yang bergerak dari sektor sayap, tapi nggak ada itu. Bahkan beberapa kali ruang terbuka di sektor sayap. Nah, siapa yang perlu memonitor hal ini? Yaitu pelatih. Memang Patrick Kluivert melakukan banyak pergantian pemain, tapi apakah berubah permainan dari timnas Indonesia? Sedikit perubahan di awal babak kedua, tapi kemudian kocar-kacir lagi. Kenapa? Jarak antar lini terlalu jauh. Para pemain nggak bisa membaca pergerakan dari para pemain Jepang. Nah, artinya dalam hal ini, memang Jepang bermain jauh lebih baik dari segi taktik permainan. Dan memang mereka adalah tim yang sangat kuat, karena mereka sudah membangun fondasi timnas mereka selama puluhan tahun terakhir. Bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka sudah punya planning atau target lah ya. Target jangka pendeknya itu adalah untuk menjadi juara dunia pada tahun 2034. Target jangka panjangnya adalah kalau mereka miss di 2034, berarti mereka ingin menjadi juara pada tahun 2050. Jadi ada target-target itu. Mayoritas pemain-pemain mereka juga bermain di Eropa. Dan jika saja Jepang bermain dengan pemain-pemain inti di pertandingan hari ini, maka saya pikir bisa saja Indonesia kalah dengan skor yang telak. Dan saya pikir kalau dari segi susunan pemain, ya Kluivert memang memilih pemain-pemain yang menurut dia fit dan juga tentu dengan taktik yang akan dia pakai. Memang ada 5 perubahan di line up kan. Nah, Emil Odero memang tetap dipertahankan. Di center back ada Misilgers. Di wing back ada Kevin Dix. Ada juga di sebelah kirinya wing back Yance Sayuri. Di tengah tetap Joey dan Tom Hee. Artinya ini riskan nih. Kalau salah satu dari pemain ini gak dimainkan dari awal, tapi gak jalan Tom Hee. Gak jalan sama sekali, Joey juga gak jalan. Sampai Joey diganti. Gak jalan sama sekali. Di depan Dean James, sebelah kiri. Yang memang banyak melakukan kesalahan dalam membaca pergerakan dari para pemain tim lawan. Beckham Putra banyak kehilangan bola. Di-press hilang. Oleh Romeni gak mendapatkan bola. Sekali 2 kali dia dapat bola, ditekan oleh 2 pemain Jepang tanpa mereka perlu melakukan pelanggaran. Dan Jepang dari awal sudah gaspol. Saya sudah mengatakan Jepang pasti serius. Indonesia juga serius, tapi nggak bisa main. Gimana caranya mau menciptakan peluang pun kalau nggak bisa main sebagai satu unit? Kenapa? Nggak jalan taktiknya. Nah, saya juga nggak paham apa taktiknya dari Patrick Kluivert. Jujur, saya nggak paham. What is the tactic? Mau bertahan counter, nggak jalan. Apa counter strateginya? Nggak ada. Memainkan pemain dari bangku cadangan, tapi nggak mengubah cara bermain. Nah, ini berbeda dengan Jepang. Mereka melakukan pergantian pemain, tapi mereka berubah cara bermainnya. Dari mana? Dari mana perubahannya? Nah, mungkin kalian pikir Bung Binder so tahu. Coba lihat babak kedua.
Lebih banyak penetrasi itu dilakukan dari sayap, Pak. Babak pertama ada dari sayap tapi nggak seberapa. Ada juga dari tengah. Tapi babak kedua udah full main sayap mereka. Dan memang Jepang lebih awal menciptakan peluang. Di menit ke-10 sudah ada peluang itu. Dari Machino kalau nggak salah pemain mereka. Setelah itu peluang kedua mereka mencetak gol. Dari Kamada. Dan Kamada bisa masuk di antara J.Idses dan juga Justin Hubner. Dan saya tidak melihat Miss Hilgers bisa bekerja sama dengan baik bersama Justin Hubner atau juga J.Idses. Beberapa kali dia ketinggalan. Dan Emil Odero juga komunikasinya kali ini nggak jalan. Dia sekali keluar hilang bola tuh di babak kedua. Hampir juga itu gol bagi Jepang. Jadi bisa saja Jepang tanpa memainkan banyak pemain inti menang dengan skor yang lebih telak. Tapi finishing mereka memang ada beberapa yang miss dan juga ada beberapa peluang yang bisa digagalkan oleh Emil Odero. Jadi total para pemain Jepang itu menghasilkan 10 peluang emas. Tapi mereka bisa mencetak 6 gol. Luar biasa loh. Indonesia satu pun percobaan nggak ada ke arah gawang Jepang. Kenapa? Gak jalan. Gak jalan, permainannya gak jalan. Jujur ya, saya nggak mau pakai kata ini, tapi ngawur. Gak jalan. Nah, artinya pertandingan hari ini menunjukkan dan membuktikan bahwa timnas Indonesia kita belum juga mendekati 20% dari permainan tim sekuat Jepang ataupun Korea Selatan menurut saya. Lawan Korsel juga kemungkinan kita akan dibantai kalau mainnya seperti di pertandingan hari ini. Gak bisa mengimbangi. Maka itu sebelumnya juga dibantai lawan Australia kan, walaupun pada saat itu ada perubahan formasi dan juga perubahan cara bermain. Tapi gol-gol Jepang cantik-cantik, bos. Itu golnya Kubo dong, lihat. Lagi-lagi dia pergerakan tanpa bola, masuk, shooting. Terus Kamada lagi yang bawa bola. Kemudian babak kedua ada crossing ke samping gol. Ada juga pergerakan tanpa bola lagi gol. Ada juga masuk ke tengah lagi gol. Jadi memang luar biasa Jepang bermain. Tapi bukan berarti Indonesia seharusnya bisa menyulitkan mereka. Enggak, ini mereka enak banget mainnya. Maka itu babak kedua banyak pemain-pemain mereka yang bermain dari awal itu diganti. Dan saya juga dari awal tidak pernah berharap timnas Indonesia kita menang di Jepang. Tapi saya menjelaskan, ya minimal bisa mendapatkan 1 poin. Kalaupun nggak bisa dapat 1 poin, jangan ribut, ya kan, jangan berisik, nggak perlu. Tapi kita boleh kritisi, kenapa sih kok bisa kalah? Kalaupun kalah, saya nggak menyangka kalahnya 6-0. Ini kalah jauh lebih telak daripada pertemuan pertama. Oke, pertemuan pertama bermain di kandang sendiri, tapi kali ini nggak ada sistem yang jalan. Nggak ada, saya nggak ngerti. Apakah karena anti klimaks para pemain overconfident? Saya rasa enggak. Para pemain timnas Indonesia kita tuh betul-betul serius. Apakah karena rotasi di lineup seharusnya nggak menjadi masalah? Karena yang diutamakan adalah konsep, Pak. Jepang, banyak perubahan di lineup, konsep mereka jalan. Indonesia, perubahan di lineup, konsepnya nggak ada. Bukannya nggak jalan, tapi nggak ada. Jadi banyak kesalahan individu juga yang dilakukan oleh para pemain kita dalam passing dan dalam koordinasi. Jadi saya pikir kekalahan telak hari ini tentu menjadi pelajaran bagi para pemain dan juga bagi jajaran pelatih bagaimana caranya nanti mereka bisa mengevaluasi untuk pertandingan-pertandingan di round 4. Tapi di round 4 itu kita tahu akan bermain away. Ya, bahwasannya itu nanti di Arab Saudi, Qatar, kita belum tahu atau mungkin di negara lain, tapi akan bermain away. Dan kita tahu timnas Indonesia kita selama ini atau di round 3 ini meraih kemenangan itu di kandang sendiri. Away kan belum bisa menang. Nah, artinya ini yang harus menjadi PR dari jajaran pelatih. Tapi tentu kita perlu berapresiasi para pemain kita bekerja keras. Tapi sayangnya tidak bisa bekerja secara cerdas. Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti perjuangan selanjutnya dari timnas Indonesia. Yang kita harapkan nanti permainan lawan tim-tim sekuat Jepang. Karena ini kan mau masuknya Piala Dunia. Kalau mau masuknya Piala Dunia, jangan sampai ngawur beginilah cara bermainnya. Walaupun memang sudah tidak berpengaruh lagi. Tapi kalau kalah 6-0, 7-0, jadi gak enak perasaan saya gitu. Banyak pemain dari Eropa yang datang, yang main di lineup dari pemain Liga 1 cuma 2, tapi gak bisa main, gak ada sinkronisasi pergerakan. Gimana caranya mau bisa menciptakan peluang? Tapi ya udah, kita yang penting bersyukur timnas Indonesia kita sudah lolos ke round 4. Tapi kekalahan hari ini perlu menjadi evaluasi bagi jajaran pelatih. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.